seperti biasa sih aku ingetin, sebenarnya tidak semua orang tuh bisa jadi mediator ya teman-teman. Mediator itu hanya orang-orang yang bisa fokus dan memang sebelumnya udah dilatih juga kayak gitu. Makanya kadang-kadang kan kayak di videoku pribadi kan kadang banyak yang request, Mas sekali-sekali dong, Bang sekali-sekali dong bikin mediator. Dan kita nggak bisa terlalu lama ya teman-teman, karena bener-bener jadi seorang mediator itu capek banget. Kenapa capek? Karena ada dua kehidupan ya kita bilang ya. Ada dua kehidupan di dalam satu raga, jadi kayak saling menimpa gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu lama karena kasihan sama mediator kita juga kayak gitu. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta. Malam hari ini saya tetap kolaborasi dengan channel YouTube Abah Hercules. Nah, hari ini kayak ditemenin sama teman-teman juga. Nah, malam hari ini tuh kita mau mengungkap ya Pak ya, mengungkap kisah-kisah misteri yang ada di jembatan daerah Tugung. Bumi Agung ya, daerah Bumi Agung. Nah, jadi sedikit cerita nih, katanya di jembatan ini nih banyak sekali kayak ada korban jiwa, penampakan dan yang lain-lain. Nah, makanya malam hari ini kita tuh pengen mengungkap sebenarnya ada apa sih di jembatan ini kayak gitu. Yuk, teman-teman kita langsung cek aja kolokasi, langsung kita lihat aja. Nah, jadi di pertama nih ya, pertama kalau kita lihat ini di sini pohon apa nih, Bang? Karet. Oh, jadi pohon karet. Nah, kalau menurut Abah sendiri pribadi, kira-kira sosok apa yang berdiam di sini? Itu sejenis banyak sekali Mas Uta. Ini sebelum ditimbun, kayaknya dulu itu banyak bambunya, banyak kelapanya dan jurang. Nah, di situ dihuni makhluk-makhluk astral sejenis ya genderuwo, ya kuntilanak, ya arwah yang gentayangan. Jadi tempat ini dulu tuh sebenarnya sebelum ini kan kalau di sini kan udah kelihatannya maju nih kan sekarang. Kalau dulu tuh sebenarnya bentuknya dulu tuh seperti apa, Bang? Ini bentuknya dari tikungan itu kan sering terjadi kecelakaan, Mas Uta. Nah, agak menjurang gini. Nah, sebelah situ dulunya ada rumah. Rumah itu tidak dihuni karena sering kecelakaannya, jadi penghuninya takut. Kadang malam ada nangis, ada yang tolong-tolong. Sosok apa yang lebih dominan yang ada di tempat ini, Pak? Itu sejenis kuntilanak yang sering nampak. Yang sering nampak, tapi yang berkuasa? Yang berkuasa ular besar, Mas. Ular besar. Mas Uta. Dengar-dengar nih, katanya waktu pembangunan jembatan sempat menelan korban, itu kronologinya seperti apa? Itu benar, Mas Uta. Sebelum jembatan itu dibangun, dulu ini kan sungai besar. Kita sambil cerita sambil jalan yuk. Sungai besar, banyak sekali rumputnya ya. Tiba-tiba warga sini itu pagilah kaget. Kok rumput itu ndak ada? Nah, katanya ya itu tadi ular besar yang lewat. Oh, ternyata yang membelah rumputan tadi tuh sosok ular besar itu ular ya, besar. Nah, kalau sekarang nih dalam penglihatan Abah pribadi, makhluk apa yang ada di sini sekarang? Itu sejenis wewe gombel juga ada, Mas Uta. Di mana itu, Bah? Di pojokan situ. Oh, ada di pojokan sana. Nah, kan itu ada pojokan. Ya. Nah, di situ ada wewe gombelnya. Ada, jadi di sana tuh ada wewe gombelnya ya, Bang. Oh, kayaknya jalannya agak sulit. Coba kita putar balik aja deh, kita dari sana deh. Nah, kita dari sana aja. Lewat sana aja, Mas Uta. Sangat dalam ini, Mas Uta. Nah. Kayaknya ini timbunan baru ya, Bay ya? Timbunan baru ini. Oh, jadi rumah itu dulu yang
berarti yang bekas ditimbun ini ya? Nah, Oh. nah disinilah rumahnya Mas Huta. Jadi kalau pandanganku pribadi nih, Bah ya. Tapi itu dulu sih kayaknya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak lagi. Dari pandanganku pribadi sih, aku sih melihat sosok perempuan, tapi kepalanya tuh dipegang. Itu barangkali yang pernah kecelakaan di sini Mas Huta. Oh. Itu memang sangat banyak sekali kecelakaan-kecelakaan di dengar-dengar tikungan katanya sini. dulu itu memang kayak sering banget terjadi eksistensi seperti mendengar suara, katanya seperti itu sih, Pak. Iya, suara nangis, suara tolong-tolong. Nah akhirnya yang punya rumah itu ketakutan, akhirnya pindah Mas Huta. Oh, seperti itu. Dan waktu pembangunan jembatan situ, itu yang patok buminya itu menelan 2 korban orang. Oh, paku buminya. Ya. 2 orang korban. Kronologinya seperti apa itu, Pak? Satu, waktu pegawainya itu di bawah, nah kejatuhan lah itu. Sampai ada kedalaman 5 meteran Mas Huta. Terus proses evakuasinya seperti apa, Bang? Satu diambilkan sapator. Heeh. Nah, ditariklah paku buminya, Ya. tetap enggak ngangkat. Telepon lagi, joder itu, kasih tanah, angkat, nah baru keluar ya. Terus proses apa setelah keluar posisi jenazah itu utuh atau seperti apa? Putus tangannya Mas Huta. Tangannya putus. Itu laki-laki atau Kakinya putus, tangannya putus. laki-laki ya? Laki-laki. Jadi sedikit cerita teman-teman. Jadi menurut penglihatannya Abah Hercules pribadi bahwa dulu kisah zaman dulu ya, waktu pembangunan jembatan sendiri itu pernah terjadi suatu kecelakaan. Jadi ada karyawannya atau pegawainya yang tidak sengaja terkena oleh paku buminya dan sampai menelan korban kayak gitu ya. Nah, di situ loh Mas Huta, jembatannya. Oh iya benar, jembatannya di depan kita ya. Terus kalau yang sekarang nih, Bah, maksudnya sosok yang sekarang itu yang masih ada di seputaran jembatan itu sosok apa aja yang masih ada sekarang? Yang di jembatan situ. Iya, yang di jembatannya. Itu sejenis wewe gombel Mas Huta. Wewe gombel itu termasuknya yang pakai selendang itu loh. Nah dengar nggak? Kalau setahu saya sih wewe gombel itu yang bentuknya itu mohon maaf ya, yang ininya itu panjang. Yang payudaranya panjang. Iya. Ya itu juga ada. Oh. Nah, yang anak buah siluman ular itu juga ada di situ. Iya, iya. Jadi karena memang ini jalan lintas, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Masih banyak banget. Ini kan dalam sekali Mas Huta. Dulunya dalam sekali, nah pohon-pohon kelapa aja masih kan. Kayaknya baru ini ya, Bayang? Baru ditimbun lah berapa hari kayaknya. Nah disitulah jembatannya Mas Huta. Tuh jembatannya. Oh iya, jembatannya di depan kita ini ya. Depan kita. Nah, jadi itu jembatannya teman-teman. Jembatan ini dulu yang pernah menelan korban waktu pembangunannya. Dan memang sih kalau aku pribadi ngelihatnya creepy ya, karena di pinggirnya itu tuh kayak banyak sekali pohon-pohon besar, banyak pepohonan dan segala macam. Jadi kelihatannya agak rimbun, kelihatannya agak serem. Tapi ya sama seperti kemarin ya teman-teman, kita bikin konten itu kayak edukasi. Jadi di saat kalian mungkin sengaja atau nggak sengaja melintas di daerah sini tuh
supaya kita tuh lebih ingat sama Tuhan kayak gitu. Bukan, jadi kita bikin konten tuh bukan niat kita untuk nakut-nakutin teman-teman atau ngesugesti atau apa. Enggak sih, niat kita tuh hanya edukasi dan supaya kita tuh lebih ingat lagi sama Tuhan. Ya kurang lebih seperti itu, Pak ya. Bener Mas Huta. Ntar kita setelah mediator selesai, kita doakan biar nggak ada kecelakaan lagi Mas Huta. Oh ya, jadi kan tikungan ini tuh lumayan tajam teman-teman. Jadi tikungan ini terlepas dari hal mistis ya teman-teman. Maksudnya tikungan ini tajam dan sering banget terjadi kecelakaan. Makanya saya menghimbau pada teman-teman semua agar lebih waspada lagi dalam berkendara supaya tidak terjadi apa-apa. Dan setelah kita nanti selesai, nanti kita akan doa bersama supaya lebih nggak terjadi kecelakaan dan yang lain-lain ya. Ya kayak gitu. Coba kita balik ke sana lagi Mas Huta. Boleh, kita balik ke sana lagi ya, dan yang enak. Nah, kita cari tempat untuk mediator ya. Jadi karena tempatnya baru ditimbun, nggak pakai sendal ini Mas Huta. Iya, tempatnya baru ditimbun, jadi lumayan dalam. Lumayan becek. Di mana Mas? Ya kita balik ke tempat yang awal aja kan. Lebih luas, agak lebih keras. enak ya. Ini aja sampai segini Mas Huta. Iya benar. Masuk ke dalam tanah. Karena ya nggak apa-apa teman-teman, demi konten. Makanya jangan lupa ya teman-teman sekalian, jangan lupa kalian like, subscribe, share, komen, nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau kita upload video baru tuh kalian tuh bisa tahu kayak gitu. Iya. Dan kalian tuh share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian tuh ada yang suka dengan video-video kayak gini. Karena dengan cara seperti itulah kalian tuh mendukung kita dan ngebuat kita tuh tambah semangat lagi kayak gitu. Dan oh ya jangan lupa ya, channelku di Huta 1811 kalian subscribe juga, karena biasanya kita tuh bikin 2 konten. Satu di videonya Abah Hercules dan satu itu di video saya. Jadi supaya kalian tuh nggak ketinggalan video kita berdua, kalian subscribe dua-duanya ya. Oh di situ aja Pak ya, di depan sana ya. Nah, di sini Mas Huta. Di sini kan agak keras tanahnya. Oh iya benar. Agak lapang juga. Jadi biar lebih leluasa gitu. Gimana? Di sini gimana? Masuk nggak? Karena boleh. Ini kalau arah ke situ agak dalam. Iya boleh. Silakan untuk mediatornya. Kita seperti biasa Mas Huta, izin dulu. Oh silakan. Nah jadi mediatornya beda teman-teman, nggak kayak yang biasanya. Jadi aku penasaran nih. Halo Mas, kalau boleh tahu dengan siapa Mas? Mas Ipung. Oh dengan Ipung. Gimana, udah siap jadi mediator? Siap. Siap ya. Udah biasa jadi mediator? Belum. Belum, jarang juga ya. Tapi insya Allah siap ya. Oke. Silakan Abah Hercules. Dengan siapa tadi? Ipung. Ipung. Iya. Relax, fokus. Terus. Jadi teman-teman, seperti biasa sih aku ingatin, sebenarnya tidak semua orang tuh bisa jadi mediator ya teman-teman. Mediator itu hanya orang-orang yang bisa fokus dan memang sebelumnya udah dilatih juga kayak gitu. Hadir. Makanya kadang-kadang kan kayak di videoku pribadi kan kadang banyak yang request, Mas sekali-sekali dong, Bang sekali-sekali dong bikin mediator. Ini Mas Huta. Karena nggak gampang kayak gitu. Assalamualaikum. Coba diinterogasi Mas Huta, biar tenang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi, dengan siapa? Dengan siapa? Atau mungkin pakai bahasa Jawa atau biasanya bahasa apa? Kalau boleh tahu dengan siapa? Udah lama kah tinggal di sini? Udah lama ya. Oh udah wis ya, sudah lama. Nah kalau boleh tahu tuh
ada sosok apa aja sih yang berdiam di sini? Oke. Oh banyak. Banyak Mas Huta. Banyak. Jadi tapi nih kira-kira nih yang pemimpin kalian tuh sosoknya apa? Yang lebih memimpin dan berkuasa di tempat ini tuh siapa? Neng kono kayak. Sosok apakah dia? Sosok apa? Di jembatan situ. Udah lama tinggal di sini? Wes. Oh, udah lama. Kalau ini mbahnya sendiri, kalau di sini tempatnya di mana? Nah, Oh, yang di situ pring. Mas Huta. Dulu kan banyak pring Mas Huta sini. Tapi masih ada ya sampai sekarang ya? Masih sebelah sana. Oh, sebelah sananya masih. Sebelah sana masih banyak bambu. Oh. Seperti itu. Ini kayaknya Ada berapa sosok yang tinggal di sini? Oke. Banyak ya. Dan macam-macam kayak gitu ya. Seperti itu. ini kayaknya ada yang mau narik telinga saya Mas Huta. Apa? Ini nah. Oh, kan? seperti Nah, ada yang menarik nih, kan? mungkin Coba gangguan. Mas Huta dibuang Mas Huta. Mungkin Iya, gangguan. mau dari masuk, orang. iya. Boleh. Tapi abad sambil jaga yang di depan Iya, ya, iya. Mbak ya. Nah, ini kayak ada yang mau narik masuk telinga ini. Mungkin mediatornya jangan Iya, terlalu lama ya, Mbak. kasihan ya. Kasihan juga nanti. Kalau nggak salah kan mediator itu capek. Jadi mediator tuh capek sebenarnya teman-teman. Dan biasanya setelah kayak gini tuh kayaknya agak sulit untuk dikeluarkan. Allahu Akbar. Air. Ini kayak susah juga Mas sudah. Dan kita nggak bisa terlalu lama ya teman-teman, karena benar-benar jadi seorang mediator itu capek banget. Kenapa capek? Karena ada dua kehidupan ya kita bilang ya. Ada dua kehidupan di dalam satu raga. Jadi kayak saling menimpa gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu lama karena kasihan sama mediator kita juga kayak gitu. Allah. Akbar. Nah, ini. Istighfar. Nah, ini sih. Kalau lama-lama ya kasihan juga Mas Iya, Huta benar. sama mediator. Karena capek. Capek. Satu dikuasai makhluk yang seperti itu. Bener. Tolong kawannya Dong, dibawa anu, ke pinggir. bantu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, pengakuan dari makhluk tersebut bahwa sebenarnya masih banyak teman-temannya dia, tapi sebenarnya eksistensinya nggak seperti dulu sih. Sekarang lebih kayak kalem gitu kan. Tapi memang sih masih banyak karena kita nggak bisa pungkiri ya, kita hidup berdampingan dengan mereka. Tapi alangkah baiknya untuk kita tuh saling menjaga dan saling menghormati seperti itu. Dan kita pun bikin konten seperti ini bukan niat kita untuk kayak mengganggu tempat mereka atau apa, karena biasanya kita itu setelah syuting kayak gini kita akan melakukan doa berjamaah supaya makhluk-makhluk yang ada di sini tuh lebih tenang juga kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang Abah Hercules ingin sampaikan sama teman-teman. Pemirsa dimanapun kini Anda berada, Abah mohon kalau lewat di tikungan ataupun mulai jembatan situ Mas Huta, tikungan Bumi Agung, ya harus berhati-hati. Walaupun sudah kita berdua netralkan Mas Huta. Ya, tidak menutup kemungkinan ya kan. Makanya aku bilang tadi teman-teman, ini tikungannya lumayan tajam. Lumayan tajam, jadi terlepas dari hal mistis, alangkah baiknya kalau kita tuh selalu waspada supaya kita selamat. Sampai tujuan kayak gitu. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Nah tadi kan kalau tidak dibuang sama Mas Huta, barangkali yang satu masuk yang juga. satu masuk karena Ya, benar. mediator itu salah satunya makhluk astral dimasukin, lainnya nak mau masuk. Oh ya, biasanya ya sih biasanya kayak gitu. Jadi di saat ada satu makhluk yang masuk, biasanya yang lainnya juga pengen masuk kayak gitu. Jadi penasaran kayak gitu ya, benar-benar. Ya, pokoknya dimanapun kita berada selalu waspada, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin
Sampai di sini dulu video kita malam hari ini ya. Benar, Kami Mas. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam.